Apa sih jadinya kalau misalkan menikah itu hambar tanpa ada cinta sama sekali? Bagaimana kira-kira menjalani sisa hidup pernikahan jikalau tidak ada rasa sama sekali? Nah, kita kalau melihat hal yang seperti ini, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita bicara cinta dalam pernikahan, saya senang sekali untuk menganalogikannya dengan api unggun. Ya, api unggun. Kalau ada di antara Anda yang mungkin dulu sering buat berkemah, pasti tahu ya, api unggun kita siapin dulu kayunya, kayu bakarnya, dan kemudian kita nyalakan api unggunnya. Dan kemudian anggaplah misalkan api unggunnya itu besar, menyala sedemikian besar. Namun kalau kita diemin aja, nggak kita pelihara nih api unggunnya, kira-kira apa yang akan terjadi? Secara perlahan-lahan pasti apinya pada. Dia akan padam, ditelan sama waktu, dia bakal padam, ditiup sama angin. Nah, itu api unggun. Api asmara dalam pernikahan kurang lebih juga sama seperti itu. Jadi kalau kita bicara soal cinta dalam pernikahan, ini mirip-mirip lagi seperti api unggun. Ada sepasang suami istri yang menikah sudah ada rasa cinta duluan. Berarti ketika dia menikah, awal-awal menikah, api unggunnya sudah membara sedemikian besar. Ini bagus. Ini adalah modal yang sangat-sangat baik untuk menjalankan pernikahan yang harmonisnya. Ini modal yang sangat-sangat baik untuk sepasang suami istri ini bisa membangun rumah tangga surganya. Ini keren banget. Nah, namun yang kadang-kadang kita perlu hati-hati adalah bahwa kadang orang kalau udah nikah tuh take it for granted deh gitu ya. Jadi kesannya kayak udahlah, karena aku sudah mendapatkan si dia ya sudah selesai gitu. Seolah-olah kayak gitu kadang-kadang psikologis kita. Nah, maka ketika cinta tersebut tidak dirawat secara sengaja, maka api unggun itu kembali lagi bakal tertiup sama waktu, tertiup sama angin. Seperti itu kurang lebih. Tertiup sama angin. Apa sih angin-angin dalam pernikahan yang boleh jadi itu akan mengecilkan api asmara dan bahkan memadamkan? Banyak banget. Salah satunya adalah rutinitas. Ya, ini kita bicara rutinitas. Setiap hari, rumah, mobil, kantor, kantor, mobil, rumah, mobil, kantor, kantor, mobil, rumah. Dilakukan terus-menerus selama bertahun-tahun, potensi untuk api unggun itu, api asmara itu menjadi mengecil dan padam, itu bisa terjadi. Maka hati-hati jikalau Anda yang sudah menikah sebelumnya karena rasa cinta dan itu adalah keputusan Anda sendiri, jangan sampai. Kita perlu berhati-hati. Take it for granted ini adalah sesuatu sikap yang perlu kita prevensi, perlu kita cegah mulai dari sekarang. Nah, sebaliknya juga, kalau ada orang yang dia belum nikah, dia yang sudah menikah namun tidak ada cinta antara suami dan istri, kabar baiknya ketika misalkan menikah namun belum ada api unggun itu bisa diciptakan selama kita tahu caranya. Apalagi kalau misalkan kita bilang bahwa kita pasti sering dengar bahwa cinta itu adalah kata kerja aktif. Ya, cinta itu adalah kata kerja aktif. Jadi bukan hanya sekedar sebuah rasa yang kita rasakan di sini, deg, bukan hanya sekedar rasa itu, tapi cinta adalah sebuah kerjaan aktif. Nah, jadi seperti itu. Sama seperti seorang ibu kepada anaknya. Pasti sang ibu tersebut akan melakukan sesuatu untuk anaknya. Ketika misalkan anaknya ibu pasti akan bergerak untuk melakukan sesuatu kepada anaknya. Maka dengan kata lain apa? Cinta adalah sebuah kata kerja aktif. Maka dengan kata lain, kalau misalkan pernikahan
belum ada cinta, kabar baiknya adalah api unggun ini bisa dinyalakan. Nah, bagaimana cara menyalakan api unggun ini? Cara menyalakan api unggun ini kita bisa ambil beberapa teori dari Pak Robert Sternberg, dengan teorinya yang cukup terkenal adalah teori Triangle of Love. Jadi beliau bilang bahwa cinta itu punya 3 komponen. Maka kita bisa merawat cinta dalam rumah tangga, kita juga bisa menyalakan cinta dalam rumah tangga kalau kita hidupkan 3 komponen ini. Apa aja 3 komponen itu? Pertama, ada yang namanya komitmen. Komitmen itu berarti adalah sebuah alasan kenapa saya perlu menjaga rumah tangga ini. Ini bisa dibilang adalah komponen niat, kalau kurang lebih kayak gitu. Komponen niat gitu, komitmen. Niatnya sedalam apa? Kenapa mau lakukan ini, sekuat apa, sedalam apa? Nah, kurang lebih di situ. Jadi, kenapa Anda menikah dengannya? Oh, disuruh orang tua. Oh, apalagi? Oh, terpaksa. Oh, dan berbagai macam lainnya. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat, bakal berbeda kalau misalkan mau hanya berhenti sampai di situ aja, itu bisa aja sih, nggak masalah. Tapi Anda sendiri yang bisa menilai apakah komitmen itu dalam nggak sih gitu. Kalau misalkan dirasa kurang dalam, itu bisa didalamin lagi lebih lanjut. Misalkan niat nikah adalah untuk ibadah, karena yang namanya ibadah berarti adalah persembahan kita dari seorang hamba kepada Allah. Dan karena misalkan nikah adalah persembahan dari kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita melihat pasangan kita itu adalah sebagai ladang pahala bagi kita. Dan yang namanya ladang pahala, tentu dia perlu kita garap. Kita yang aktif bertindak. Jadi kembali lagi, aktif bertindak, kita kembali lagi kita. Dan dengan seperti itu, cinta insya Allah bisa ditumbuhkan. Maka yang pertama adalah kita bisa cek kembali komitmen kita. Lalu kemudian yang kedua adalah yang namanya intimasi. Intimasi ini alias keakraban. Bagaimana hubungan persahabatan antara Anda dan pasangan, hal ini sangat-sangat bisa untuk dijalin. Coba deh ingat, waktu dulu sekolah misalkan ya, baru pindah sekolah, misalkan baru masuk SMP, baru masuk SMA, atau baru masuk kuliah, kan boleh jadi kebanyakan orang-orang yang ditemuin itu mungkin asing, tidak dikenal. Tapi bagaimana cara Anda menjalin hubungan persahabatan dengan seseorang? Nah, itu dia. Jadi, kita cek menjalin hubungan persahabatan dan pasangan itu sedemikian penting. Bahkan kalau misalkan ada pernikahan yang hambar gitu ya, yang dulunya mungkin saling cinta satu sama lain, tapi misalkan sekarang hambar, kadang-kadang itu suka saya tanya, kapan terakhir kali Anda bercanda sama pasangan? Kadang-kadang jarang jawabannya, udah lama. Karena intimasinya tidak dibangun. Jadi gimana sih cara bangun intimasi? Sederhananya adalah banyakin ngomong hal-hal yang gak penting. Ya, banyakinlah ngomong hal-hal yang gak penting, seperti bercanda bareng, ketawa bareng, hahaha bareng. Coba sekarang bayangkan sebuah kondisi di mana kalau misalkan suami didatengin istri, kalau istrinya cuma minta kayak gini, "Pah, itu listrik habis. Pah, itu gas habis. Pah, itu uang sekolah anak-anak belum dibayar." Udah, cuma ngomong kayak gitu doang. Rasanya gimana ya? Itu kan mirip seperti kalau seorang istri didatangin sama suami, kalau suaminya cuma mau minta jatah aja. Nah, rasanya gimana? Belum, persahabatannya tidak muncul, itu kan bisa jadi hambar ya. Maka komponen yang kedua yang bisa kita bangun adalah intimasi alias keakraban. Kurang lebih seperti itu. Itu komponen yang kedua. Lalu kemudian komponen yang ketiga yang enggak kalah penting, itu adalah sesuatu yang namanya passion, hasrat, gairah. Jadi ini Anda menjadi kekasih bagi pasangan Anda. Take your time, berduaan lah sesekali. Gak perlu sering-sering setiap hari. Kalau ada pillow talk, bisa pillow talk. Pacaran lagi, kemana? Nonton barengan, berdua.
Coba anak-anak sesekali dititip dulu, gak ada masalah sama hal-hal seperti itu. Dan bahkan mungkin yang agak nakal sedikit, goda pasangan Anda sampai pasangan Anda betul-betul tergiur sama Anda. Masya Allah. Gak apa-apa kan bisa. Tidak mungkin. Ya begitu. Kenapa kalau misalkan kita ke kantor, kita bisa tampil cantik mau ke kantor, ketemu rekan kerja, ketemu bos, tapi di rumah kok ketemunya yang agak-agak lusuh gitu. Padahal coba kalau misalkan dibalik, kalau misalkan tampil di hadapan pasangan itu tampil dengan sesuatu yang sedemikian menggairahkan, tampil dengan sesuatu yang sedemikian menggoda, nah silakan goda. Karena kalau misalkan menggoda pasangan ini jauh lebih halal banget ya, halal banget, boleh banget, bahkan indah banget, nikmat banget. Silakan itu buat dilakukan. Dan selebihnya seperti Anda sudah tahu lah, ini nggak perlu pembahasan yang agak lebih dalam. Tapi kurang lebih seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Api cinta itu senantiasa bisa dibangun, bisa ditumbuhkan. Api cinta, api asmara itu seperti api unggun. Kalau didiamin gitu saja, tidak dipelihara, dia lama-lama bisa habis, bisa padam. Tapi sebaliknya, yang tidak ada api asmara dari awal, selama tahu caranya, dia bisa ditumbuhkan. Maka semoga dengan bisa tiga tips ini, saya berdoa semoga Anda bisa menjaga dan merawat cinta dalam pernikahan Anda sampai ke surga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.